Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Puspasari, dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Industri Halal, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Video ini dibuat bertujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah wajib, teori yaitu analisis pangan dan hasil pertanian dengan kode THP 2103 bobot 2 SKS yang ditawarkan pada semester 3. Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan penerapan analisis kimia pangan mencakup komponen utama, minor, dan bioaktif, serta interpretasi data untuk menilai mutu, keamanan, dan karakteristik bahan pangan. Kurikulum mata kuliah ini didesain berbasis outcome-based education untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi, yaitu menguasai pengetahuan umum tentang konsep pengolahan, analisis, dan evaluasi pangan dan hasil pertanian, serta mampu menerapkan prinsip keamanan dan mutu pangan. Yang kedua, menganalisis pangan pada bidang kimia, fisik, mikrobiologi, gizi, sensoris, dan kehalalan, serta mampu menerapkan prinsip keamanan dan mutu pangan. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan keselamatan kerja laboratorium, sampling, penggunaan alat dasar, dan pemilihan metode analisis pangan dan hasil pertanian. Yang kedua, mampu menerapkan metode analisis komponen pangan, mengolah dan mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil, serta memberikan rekomendasi mutu, keamanan, dan kehalalan pangan. Mata kuliah ini diajarkan dalam 16 pertemuan. Untuk pertemuan ke-8 adalah UTS, sedangkan pertemuan ke-16 adalah UAS. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan student center learning secara blended learning, yaitu luring 80% di kelas dan daring maksimal 20% dengan Adlink dan Zoom meeting. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, ceramah interaktif, kedua, studi kasus, ketiga, diskusi kelompok, keempat, presentasi mahasiswa, dan kelima, project-based learning seperti mini project. Untuk metode penilaian dirancang sesuai IKU 7 yang berfokus pada proses, yaitu aktivitas partisipatif sebesar 25% yang terdiri dari keaktifan, kehadiran, dan perilaku. Lalu hasil proyek dengan bobot 30% berupa proyek. Lalu untuk kognitif sebesar 45% terdiri dari kuis atau tugas, UAS, dan UTS. Demikian pemaparan mata kuliah analisis pangan dan hasil pertanian yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran salah satu pertemuan pada mata kuliah analisis pangan dan hasil pertanian, yaitu pertemuan keempat terkait analisis kadar lemak pangan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke, semuanya pada semangat ya di kelas pada hari ini, di kelas mata kuliah analisis pangan dan hasil pertanian. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan masuk ke materi terkait analisis kadar lemak pada pangan di pertemuan 4 hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait analisis kadar air, lalu analisis kadar abu, maka hari ini kita akan masuk ke materi analisis kadar lemak pada pangan. Sebelum kita masuk materi lebih detail, saya mau nanya nih ke adik-adik ya. Kira-kira di sini apakah sudah mengerjakan kuis semua terkait materi hari ini? Sudah. Oke, terima kasih. Nanti saya akan melihat ya kira-kira pengetahuan adik-adik terkait analisis kadar lemak itu sudah sejauh apa. Itu sebagai evaluasi awal untuk nanti bisa
masuk ke materi perhitungan dan lain sebagainya. Nah, untuk materi pada hari ini itu saya ambil dari sumber referensi. Yang pertama ada dari modul ajar analisis pangan dan hasil pertanian ya, yang disusun oleh saya dan teman-teman di prodi. Lalu juga merujuk dari buku referensi yaitu prosedur analisis untuk bahan makanan dari Sudarmaji, dan juga di sini akan didukung oleh artikel ilmiah ya dari hasil penelitian saya dengan teman-teman di tim terkait bagaimana pengaruh jenis kemasan dan jenis kedelai kuning terhadap kadar lemak dari tempe. Nanti akan kita pelajari lebih detail lagi ya. Gitu. Apa saja sih yang akan saya bahas pada hari ini? Yang akan saya bahas secara detail adalah terkait analisis kadar lemak, bagaimana proses ekstraksi soklet, lalu faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kadar lemak, lalu apa saja rumus-rumus yang bisa adik pelajari ya dalam menghitung kadar lemak. Diharapkan nanti mahasiswa setelah mempelajari materi ini adalah mampu menganalisis prosedur dan menghitung kadar lemak. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama adik-adik, yaitu lemak. Kalau berbicara tentang lemak, maka kita yang terlintas di pikiran kita adalah apa sih peran lemak? Seperti itu ya. Kira-kira menurut adik-adik peran lemak yang kalian ketahui itu seperti apa? Boleh angkat tangan yang tahu? Oke, silahkan. Benar, bahwa seperti yang kita ketahui, lemak itu merupakan salah satu makrogizi yang merupakan sumber energi di dalam tubuh kita. Selain itu, fungsi lemak untuk apa, adik-adik? Sebagai pelarut vitamin. Vitamin apa saja? A, D, E, K. Good, ya. Lalu yang berikutnya, ya, lemak itu berperan sebagai apa? Sebagai suatu senyawa yang memberikan efek sensoris dari suatu produk pangan. Apa rasa yang diberikan? Rasa yang umami. Oke, good. Nah, kalau kita berbicara terkait lemak, biasanya sumber makanan lemak itu paling banyak ditemui di sumber hewani seperti pada daging ya, lalu juga terdapat di sebagian kecil di serealia dan juga pada sayur. Nah, kalau misalnya kita berbicara adik-adik terkait kadar lemak di setiap bahan makanan itu ataupun minuman itu berbeda-beda sesuai dengan jenis komoditas bahan bakunya. Paham ya? Gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah apa sih tujuan dari analisis kadar lemak gitu kan, kita bertanya-tanya ya, buat apa tujuannya? Nah, tujuannya yaitu yang pertama adalah sebagai penilaian mutu. Karena ingat, lemak itu mampu mempengaruhi apa saja aroma salah satunya akibat adanya proses oksidasi. Jadi lemak ya, makanan yang tinggi lemak kalau misalkan dibiarkan di suhu ruangan secara terus-menerus, lalu terkena paparan cahaya, lalu juga nanti disimpan di tempat yang lembab, maka akan menimbulkan yang namanya reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu bisa menimbulkan yang namanya aroma tengi. Jadi dia merupakan salah satu parameter yang menentukan mutu dari suatu produk pangan. Oke, lanjut ke tujuan kedua adalah dalam rangka menjalankan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya ya adik-adik kalian membeli makanan, pasti di labelnya salah satunya ada komposisi lemak. Nah, tujuannya apa? Agar adik-adik tahu berapa kadar lemak yang ada di dalam suatu produk makanan. Dan itu merupakan regulasi wajib bagi semua produk pangan yang didistribusikan. Paham? Nah, jadi kenapa kalian harus paham dalam pengujian kadar lemak? Karena nantinya kalau kalian bekerja, salah satunya misalnya di research and development, kan harus mampu menghitung kadar lemak dalam rangka untuk menampilkan label pada makanan tersebut. Paham ya? Nah, lalu yang ketiga adalah dalam rangka formulasi produk. Jadi, kadar lemak itu diketahui untuk mengevaluasi efisiensi dari pencampuran setiap bahan baku yang kita berikan. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Bisa kita lanjut lagi? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik kita bisa melihat di sini ya. Nah, kalau berbicara terkait lemak, kira-kira lemak itu bisa nggak larut di dalam air? Tidak bisa ya. Nah, karena apa?
Karena lemak itu bisa larut di dalam pelarut organik atau yang disebut dengan pelarut non-polar. Seperti itu. Kalau kita berbicara di dalam suatu produk makanan ya yang kita ibaratkan dalam bentuk matriks pangan itu kan kompleks ya. Di dalamnya tidak hanya ada lemak, tapi ada apa saja Adik-adik? Ada protein ya, ada karbohidrat, seperti itu, tidak hanya lemak. Ketika kita ingin menguji kadar lemak, maka persiapan yang harus kita lakukan adalah preparasi sampel. Benar tidak? Ya kan? Nah, di dalam preparasi sampel, kita harus mampu mengekstrak lemak dari matriks pangan. Bagaimana caranya? Yaitu nanti sampel itu dihaluskan, setelah dihaluskan lalu ditambahkan pelarut non-polar. Setelah itu nanti lemak tersebut akan bisa larut ke dalam pelarut non-polar sehingga bisa terpisah dari yang namanya komponen lainnya seperti protein dan karbohidrat. Ini bisa dilihat ya dari panahnya, yang mana pelarut nonpolar itu akan membawa lemak keluar dari matriks pangan. Nah, setelah pelarut itu membawa lemak keluar, nah bagaimana lemak itu bisa kita dapatkan? Caranya ya, pelarut organik yang sudah menembus jaringan matriks lalu melarutkan fraksi lipid itu nantinya akan kita uapkan dengan misalnya alat pemanas seperti oven. Sehingga nanti yang tersisa adalah ekstrak lemaknya. Oke. Sampai di sini paham Adik-adik? Paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah kita harus mampu mengetahui ada berapa jenis saja sih metode ekstraksi lemak. Nah, tujuannya untuk apa? Agar nantinya kita bisa tahu ingin memilih metode apa yang paling efektif untuk menghitung kadar lemak. Yang pertama adalah metode kering Adik-adik. Namanya juga kering, berarti dia tidak menggunakan pelarut ya, baik itu pelarut non-polar atau pelarut lainnya. Yang kedua ada yang namanya metode basah. Berarti di sana dia akan melibatkan yang namanya pelarut non-polar. Nah, perbedaannya apa? Itu bisa dibagi menjadi 3 kategori Adik-adik. Kategori yang pertama adalah dari segi karakteristik mekanismenya. Ternyata metode kering itu biasanya menggunakan teknik pengepresan. Contohnya apa? Misalnya ketika kita pengen mengekstraksi minyak dari kacang, maka minyak atau lemak dari kacang itu bisa kita peroleh dengan cara kacangnya dihaluskan, setelah itu kita press dengan pemberian suhu yang panas sehingga nanti minyak atau lemaknya akan keluar dari matriks kacangnya. Oke. Lalu berikutnya adalah secara metode basah. Nah, kalau dengan metode basah kacang tanah tadi akan dilarutkan di dalam senyawa non-polar seperti itu. Lalu untuk konteks aplikasi biasanya ya, kalau metode kering itu dia biasanya digunakan skala besar yaitu di industri. Sedangkan kalau metode basah biasanya digunakan untuk pengujian di laboratorium gitu. Nah, kenapa? Apa kelemahan dan keunggulannya? Kalau metode kering itu biasanya dia bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi karena dia memiliki harga yang lebih murah, tidak perlu kita membeli solvent ya. Biasanya juga di awal menggunakan alat yang namanya alat pengepresan. Nah, lalu sedangkan kalau metode basah ya, dia biasanya bersifat lebih akurat dalam mengekstrak, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Makanya dia lebih cocok kalau metode basah itu digunakan untuk standar laboratorium gitu. Sedangkan kalau untuk metode kering yang biasanya menggunakan alat dengan skala besar, nah itu bisa digunakan untuk memang menghasilkan minyak lemak untuk kegunaan sehari-hari. Namun memang kelemahan dari metode kering ini dia biasanya rendemennya itu lebih banyak terperangkap di dalam matriks pangan ya. Nah, sedangkan kalau yang metode basah dia mampu untuk mengekstraksi hampir semua di dalam matriks pangan untuk komponen lemaknya. Nah, berikutnya adik-adik, kalau misalnya kita lihat ya dari slide ini ya, kalau kita berbicara terkait bagaimana sih agar kita mendapatkan kadar lemak
yang sesuai ya, lalu valid. Nah, itu bisa kita lakukan dengan melakukan preparasi sampel dengan baik. Nah, bagaimana melakukan preparasi sampel di dalam analisis kadar lemak? Nah, yang pertama adalah kita harus mengeringkan sampel tersebut. Nah, bisa dikeringkan di mana contohnya? Di oven. Oke. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan air, adik-adik, ya. Kenapa? Kalau air masih terlalu banyak terkandung di dalam sampel atau matriks pangan yang pengen kita ekstrak, air itu akan menghambat masuknya pelarut nonpolar ke dalam matriks pangan gitu. Lalu yang kedua, dia harus dihaluskan. Maka wajib ya, kalau nanti adik-adik menghitung kadar lemak, sampel yang sudah dikeringkan harus dihaluskan ya. Dihaluskan sampai apa? Sampai homogen. Nah, tujuannya buat apa sampai homogen? Agar luas permukaan sampel lebih besar sehingga kontak dengan pelarut itu menjadi lebih besar, ya. Sehingga pelarut itu akan lebih banyak bisa mengekstrak lemak. Lalu yang ketiga, untuk beberapa case bahan pangan ya, terutama yang dia mengandung kadar karbohidrat atau protein yang juga cukup banyak ya di dalam matriks pangannya, maka biasanya ada tahapan yang disebut hidrolisis asam. Jadi setelah dikeringkan, dihancurkan, dia dihidrolisis, ditambahkan asam. Ditambahkan asam untuk apa fungsinya? Untuk memecah ikatan lipid dengan protein atau dengan karbohidrat. Buat apa dipecah? Agar dia mudah untuk ikut ke dalam pelarut nonpolarnya sehingga bisa terekstrak. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, oke, nanti akan ada sesi evaluasi setelah ini. Lalu yang keempat, yang tidak kalah penting itu adalah pemilihan pelarut, adik-adik. Kenapa pelarut penting? Kalau kita salah memilih pelarut, bisa saja ekstrak lemaknya tidak bisa kita ambil dari matriks pangan ya, atau lemaknya itu masih bisa terkumpul di dalam matriks pangan. Dan wajib diketahui bahwa pelarutnya harus bersifat nonpolar dan harus yang murni, karena semakin murni maka kemampuannya untuk mengekstrak lemak akan semakin besar. Oke, lanjut lagi di sini ya. Kita akan mempelajari contoh dari pelarut nonpolar yang paling banyak digunakan. Nah, nanti ya materi ini atau mata kuliah ini kan akan dibarengi dengan praktikumnya. Nanti saat praktikum adik-adik akan mengenal lebih jauh lagi dan bisa langsung praktek terkait pelarut apa saja yang bisa digunakan untuk mengekstraksi kadar lemak. Yang pertama adalah eter etil. Lalu yang kedua ada petroleum ether. Nah, mereka ini punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Kalau untuk ether ini dia memang sangat baik adik-adik untuk melarutkan lipid. Sedangkan kalau petroleum ether dia memiliki kemampuan yang sedikit lebih rendah dibandingkan etil ether untuk mengekstraksi lemak. Lalu dari sifat khasnya ternyata ether etil ini dia bersifat lebih higroskopis dibanding petroleum ether. Jadi sehingga dia lebih mudah untuk menyerap air. Jadi dia lebih tidak tahan lama kalau disimpan di suhu terbuka. Nanti efisiensi pengerjaannya menjadi lebih menurun seperti itu ya, dibandingkan dengan petroleum ether yang memiliki rentang titik didih 40 sampai 60 derajat Celcius. Dia lebih spesifik. Lalu kelebihan lagi dari petroleum ether itu dia tidak mudah terbakar, dia lebih stabil dan dia juga memiliki harga yang lebih murah gitu. Nah, di sini nanti bisa menjadi salah satu parameter adik-adik ya untuk memilih jenis pelarut nonpolar dari lemak. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait metode ekstraksi soklet dengan standar perhitungan gravimetri. Di mata kuliah sebelumnya sudah pernah belajar ya terkait apa itu AOAC. Sudah? Sudah. Oke, berarti sudah paham bahwa AOAC itu merupakan standar yang kita gunakan dalam menganalisis kimia seperti itu. Soklet itu merupakan metode ekstraksi ya, yang mana di dalam kinerjanya menggunakan instrumen yang namanya instrumen soklet. Bagaimana prinsip kerjanya? Nah, ini harus adik-adik pahami ya.
Siapa tahu nanti saya menanyakan di kuis berikutnya, adik-adik bisa menjawab. Nah, prinsip utama dari metode Socrates itu adalah reflux continue. Apa itu Bu, reflux continue? Pasti adik-adik bertanya ya, reflux continue itu apa? Itu adalah proses ekstraksi yang berulang secara siklus dan berkesinambungan. Di sini dia akan menggunakan pelarut murni non-polar. Kenapa harus murni? Karena kalau tidak murni akan mempengaruhi efisiensi dalam mengekstrak lemak, seperti itu. Nanti ya pelarut itu akan masuk di namanya bagiannya labu penampung atau labu didi atau labu alas bulat. Nanti akan kita pelajari. Nah, di sini ekstraksi lemak akan terjadi secara berulang sehingga lemak akan terekstraksi secara sempurna. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau misalnya masih bingung, ditahan dulu bingungnya. Karena habis ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya. Pasti sudah familiar ya dengan instrumen ini ya. Nah, instrumen ini kan sudah pernah saya sounding di pertemuan pertama saat pendahuluan alat dan instrumen dan perangkat yang digunakan dalam analisis kadar lemak. Nah, ini adalah yang namanya instrumen Socrates. Ada yang masih ingat? Ini yang nomor 1 adalah bagian apa? Angkat tangan yang bisa. Saya, Bu. Oke, silakan Amer. Nomor 1 itu bagian kondensor berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Good. Ada lagi yang nomor 2, siapa yang bisa? Raise hand. Saya, Bu. Oke, silakan Fatimah. Oke, bagian nomor 2 itu adalah timbal. Fungsinya dari timbal sendiri itu adalah sebagai tempat atau wadah menampung sampel yang akan diekstraksi zatnya. Wah, top banget ya. Jadi memang ya, timbal itu adalah wadah yang bentuknya itu biasanya menggunakan kertas saring berpori yang digunakan sebagai wadah dari sampel yang akan kita ekstrak. Good. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat ya, bahwa nomor 1 ini adalah kondensor. Kondensor itu berfungsi sebagai pendingin dan juga berfungsi mempercepat proses pengembunan. Jadi dengan adanya kondensor ya, maka akan terjadi perubahan antara uap menjadi embun. Lalu yang kedua ada timbal. Tadi seperti kata temannya Fatimah bahwa timbal itu adalah sebagai wadah dari sampel yang akan diekstrak. Biasanya bisa dibuat dari kertas saring adik-adik. Lalu berikutnya adalah pipa F. Nah, pipa F ini ya yang bisa kita lihat yang di nomor 3 berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Oke. Lalu berikutnya pada nomor 4 yaitu adalah sifon. Nah, ini tadi ya yang dibilang Ariel sebagai salah satu parameter kita bisa tahu apakah proses ekstraksi itu sudah berjalan satu siklus dan ke siklus berikutnya. Nah, sifon itu berfungsi sebagai perhitungan siklus. Sifon itu yang ini adik-adik ya. Nah, ya, bila pada sifon larutannya penuh ya, pada sifon ini larutannya penuh, maka ya kemudian akan jatuh ke labu bulat yang akan dinamakan dengan satu siklus. Lalu yang tidak kalah penting lagi di nomor 5 yang disebut dengan labu alas bulat. Ada yang mengatakan labu alas bulat, ada yang mengatakan labu pemanas. Nanti biasanya bisa disesuaikan ya. Yang penting kalian sudah familiar dengan penyebutannya. Kalau untuk labu alas bulat ini dia berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Sedangkan untuk yang terakhir pasti sudah tahu ya, ini adalah hot plate atau pemanas seperti itu. Jadi di dalam ekstraksi Socrates itu akan melibatkan yang namanya proses pemanasan dan kondensasi. Sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silahkan Adit. Sebenarnya kondensasi itu seperti apa sih, Bu, dalam ekstraksi lemak? Oke, kondensasi itu adalah suatu proses atau umumnya disebut pengembunan. Dari fase uap akan diubah menjadi fase cair. Kalau misalnya kita lihat adik-adik dari gambar ini ya, nanti pelarut ya yang ada pada labu alas bulat ini mula-mulanya akan dipanaskan hingga menguap. Nah, setelah menguap nanti akan ditangkap oleh kondensator yang ada di dalam sini. Nah, uap tadi akan diubah menjadi fase cair yang nantinya akan menetes pada timbal, yang pada akhirnya nanti akan memenuhi bagian dari timbal ini. Nah, nanti setelah itu ya, pelarut itu akan mengekstrak yang namanya lemak yang terdapat atau yang ada di dalam timbal, lalu akan masuk ke bagian pelarut seperti ini. Gitu ya.
Oke, nah ini adalah SOP sistematis dari analisis soklet adik-adik ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah persiapan sampel seperti yang sudah saya jelaskan, dikeringkan, dihaluskan, lalu diambilkan 2 gram. Lalu setelah itu di oven, ya setelah di oven kita masukkan ke dalam instrumen sokletnya. Lalu setelah itu akan terjadi yang namanya proses penguapan ya dan proses ekstraksi, lalu dilanjutkan dengan proses pengeringan dengan melibatkan oven. Setelah itu akan masuk ke tahap yang namanya perhitungan kadar lemak. Nah, untuk perhitungan kadar lemak sendiri itu rumusnya adalah W2 kurang W1 per WS kali 100, yaitu yang mana W2 itu adalah berat labu plus residu lemak setelah di oven, dikurang W1 adalah berat labu kosong konstan, dibagi WS adalah berat awal sampel pangan, gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, mari kita melakukan latihan perhitungan. Nanti adik-adik bisa melakukan diskusi bersama teman sampingnya untuk menjawab 2 soal ini. Oke, dipersilahkan, silahkan mengerjakan 2 soal ini. Kira-kira sudah tahu ya mana yang di W2 atau W1, sudah paham? Paham, Bu. Paham ya, oke. Gimana Dek Safa? Sudah tahu ya mana W1, mana W2? Gimana Dek Zahra, Dek Alvin? Ada pertanyaan? Yang di sebelah sana? Bisa ya, Maulida? Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya ke saya, seperti itu. Oke, adik-adik, waktunya sudah selesai. Mari kita bahas untuk soal perhitungannya. Nah, di sini saya pengen ada perwakilan dari dua mahasiswa untuk menjawab soal yang saya berikan tadi. Saya tunjuk ya. Oke, yang dari yang perempuan ada Safa, silahkan ke depan. Lalu yang laki-laki, Alvin, silahkan dituliskan jawabannya. Silahkan. Terima kasih untuk Dek Safa dan Dek Alvin. Nah, siapa di sini jawabannya benar? Teman-teman jawabnya sama dengan teman-teman di Dek Alvin dan Dek Safa? Sama. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini ya, adik-adik ya. Nah, pada soal nomor 1 yang ditanya adalah kadar lemak keripik. Maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu W2 kurang W1 dibagi WS. W2 kurang W1 dibagi WS dikali 100. Jadi 56,176 dikurang 55,8 per 1,5 dikali 100. Dihitung, maka nanti kita akan memperoleh kadar lemak dari soal study case ini adalah 25,07%. Nah, lalu yang nomor 2 sebenarnya itu hanya dibalik saja. Kalau nomor 1 itu adalah untuk mencari kadar lemak keripiknya. Kalau pada soal nomor 2 itu sudah diketahui kadar lemaknya. Tinggal kita mencari W2-nya. Kita masukkan ya. Kita ingat prinsip aljabar ya. Berarti kalau misalnya yang ditanya itu adalah W2, maka kita bisa menghitung yang mana pertama-tama kita buat 30,38 sama dengan W2 kurang 45,5 per 2000 dikali 100. Lalu kita hitung dengan prinsip aljabar yang mana nanti dipindah ruas ya adik-adik ya ke ruas kiri hingga diperoleh W2-nya adalah 46,10. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, berikutnya adalah case project yang bisa adik-adik kerjakan untuk 2 minggu ke depan. Nah, case project ini merupakan tugas yang bisa adik-adik kerjakan secara kelompok. Untuk kelompoknya sudah saya bagi, sudah ada di dalam Google Drive, yang mana ini merupakan kasus terkait bagaimana adik-adik mengatasi permasalahan pengujian kadar air di dalam suatu perusahaan. Nanti adik-adik bisa menuliskan laporan secara detail terkait kiat-kiat yang harus bisa adik-adik berikan terhadap permasalahan yang ada dalam bentuk laporan. Sampai di sini paham? Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak, maka kita sudahi pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa adik terapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya nanti ketika penelitian di dalam skripsi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran mata kuliah analisis pangan dan hasil pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.